biasa disebut juga dengan Hallyu, sudah mulai masuk ke berbagai negara di Asia dan semakin meluas seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan dalam mengakses internet di era globalisasi ini. Hallyu Wave adalah pop culture yang berasal dari Korea Selatan. Awal mula Hallyu Wave ini adalah gagasan dari Presiden Kim Yong-san pada tahun 1994. Ia mendeklarasikan bahwa globalisasi merupakan visi nasional dan sasaran strategi pembangunan. Kemudian, rencana itu direalisasikan oleh Menteri Seni dan Budaya, yaitu Shin Nak-yun. Ia melakukan berbagai upaya dengan cara memodernisasikan warisan tradisional Korea, terus dia memperluas fasilitas kultural di wilayah lokal, terus dia melatih tenaga profesional di bidang seni dan kebudayaan, lalu dia membangun pusat kebudayaan di luar negeri, terus dia membangun jaringan internet dan jaringan komputer di seluruh negeri untuk menunjang penyebaran informasi kebudayaan seperti yang ditulis pada jurnal The Hybridity and the Rise of Korean Popular Culture in Asia, Media, Culture, and Society. Nah, pada tahun 1998, pada saat pergantian presiden, yaitu menjadi Kim Dae-jung, ia mengatakan bahwa tujuan pemerintahan yang melakukan ini adalah untuk meningkatkan ekspor budayanya. Jadi ia nggak mau Korea tuh hanya menjadi negara yang mengandalkan ekspor manufaktur, tetapi ia juga ingin mengekspor kebudayaannya juga. Jadi visi ekspor budaya ke luar negeri ini sudah menjadi visi nasional yang berkelanjutan. Dalam Korean Wave ini, orang-orang diperkenalkan kebudayaan Korea ini misalnya kayak musik, film, drama, fashion, makanan, bahkan tren-trennya. Dari semua itu, orang-orang paling tahu yaitu musiknya, atau biasa disebut juga dengan K-pop atau kepanjangannya Korean Pop. Nah, orang-orang yang suka K-pop ini disebut K-popers. Yang berkembangnya Hallyu Wave atau Korean Wave ini di Indonesia itu pertama kali dari penayangan serial drama Korea, yaitu berjudul Endless Love pada tahun 2002 di salah satu televisi swasta. Dengan cerita Endless Love tadi yang bagus, terus aktornya yang ganteng dan cantik, berkualitas dari segi bakatnya, itu membuat Hallyu Wave itu semakin terima di Indonesia. Nah, sejak saat itu lebih dari 50 drama Korea itu udah tayang di Indonesia. Salah satunya yang sudah mencapai rating mendekati 40% pada tahun 2015 yaitu drama seri Full House. Nah, drama seri Full House tadi yang ditayangkan di Indosiar itu menjadi salah satu acuan bagi Indonesia untuk membuat sinetron-sinetron yang gak kalah berkualitas dari drama Korea tadi. Selain K-drama, budaya lain yang populer yaitu K-pop, make up, gaya busana para artis-artis Korea, terus bahkan ada kursus bahasa Korea juga makin banyak, terus toko-toko yang jual pernak-pernik khas Korea jadi makin banyak, terus berkembangnya dan menjamurnya itu warung makan atau toko restoran makan yang bertemakan Korea. Walaupun di tengah-tengah pandemi ini sama sekali tidak menghalangi budaya Korea untuk tetap meluas di kalangan Indonesia. Bahkan ada satu organisasi yaitu Korea Cultural Center di Indonesia itu membuka seperti kelas online atau kegiatan secara online untuk tetap orang-orang Indonesia tetap bisa mengakses kebudayaan Korea, tetap bisa menonton K-drama Korea, bisa tetap belajar bahasa Korea, bisa tetap menjangkau informasi kebudayaan Korea ini. Direktur KCCI ini atau Korean Cultural Center di Indonesia ini yaitu Kim Yong-won mengatakan KCCI akan terus menginformasikan berbagai hal tentang Hallyu serta memperluas kerjasama antara Korea dan Indonesia dengan melaksanakan berbagai acara budaya online di tengah pandemi ini. Oh, my, my, my. Oh, my, my, my. You got me high so fast.
Dikutip dari Detik Finance bahwa Indonesia dinilai harus banyak belajar dari Korea Selatan mengenai pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan perekonomian nasional. Saat ini kita tahu bahwa negara K-pop tersebut menjadi negeri yang begitu stabil dalam perekonomian. Padahal pada tahun 1950, Indonesia dan Korea Selatan menjadi negara yang memiliki ekonomi dan politik yang hampir sama. Namun setelah perekonomian dan politik stabil, Indonesia memfokuskan terhadap ekonomi dan politik tadi, sedangkan Korea memfokuskan terhadap perindustrian. Kemudian beralih ke budaya. Bicara tentang budaya, Korea sendiri memiliki banyak budaya, sama halnya seperti Indonesia, seperti budaya K-pop, budaya drama, kemudian tempat-tempat pariwisata seperti kuil, kerajaan-kerajaan, tempat ibadah seperti wihara, kemudian yang paling sering kita temui di Korean drama yaitu adalah tempat perumahan adat-adat Korea. Sedangkan di Indonesia sendiri hampir sama seperti Korea, memiliki banyak budaya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, tempat wihara seperti di Bali. Namun sayangnya, tempat-tempat bersejarah seperti ini di Indonesia tidak dibuatkan film-film yang menarik minat wisata seperti di Korea Selatan. Padahal tentu ini sangat penting untuk menarik wisatawan mengenal budaya Indonesia sendiri. Kalau menurut saya, Indonesia bisa semaju seperti Korea Selatan. Syaratnya hanya satu, yaitu kepedulian dari masyarakat secara umum dan pemerintah yang saling mendukung untuk memajukan kebudayaan kita sendiri. Secara khusus seperti atas lokasi-lokasi bersejarah ataupun tempat-tempat penting lainnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai impact apa sih yang diberikan dengan adanya budaya K-pop kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya Hallyu Wave atau K-Wave ini benar-benar merupakan suatu fenomena yang sangat besar untuk masyarakat dunia saat ini. Nah, K-Wave atau Hallyu Wave itu sendiri mencakup seperti K-drama, K-fashion, K-musik, maupun budaya Korea secara umum. K-Wave atau Hallyu Wave ini menjangkau audiens yang sangat luas, tak terkecuali masyarakat Indonesia itu sendiri. Salah satu fenomena yang paling besar dari adanya Hallyu Wave atau K-Wave ini adalah fenomena musik boy group dan girl group yang biasanya menyasar pada kebanyakan para remaja. Nah, tak luput remaja Indonesia sendiri juga mengikuti adanya fenomena boy group dan girl group ini. Teman-teman, biasanya jika kita menyukai suatu boy group atau girl group, itu akan menjadikan kita mengikuti apa saja sih yang dilakukan oleh para favorit saya. Nah, biasanya para boy group atau girl group di Korea ini akan mengeluarkan barang-barang seperti CD, album, photocard, maupun poster. Nah, untuk itu sendiri biayanya juga tidak murah loh teman-teman, sehingga kebanyakan para remaja Indonesia tidak sadar akan mengikuti perilaku konsumtif karena membeli barang-barang yang berkaitan dengan boy group ataupun girl group yang mereka sukai. Adanya K-Wave ini yang tidak menapik bahwa terjadinya perilaku konsumtif kepada para pengikutnya. Perkembangan K-Wave sendiri memang melakukan signifikan yang sangat besar di seluruh dunia. Nah, seperti juga dengan brand-brand make up Korea ataupun fashion Korea sekarang seperti menjadi kiblat fashion di seluruh dunia. Nah, tak terkecuali remaja Indonesia sendiri pun saat ini jika melihat fashion, mereka pasti ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh orang Korea ataupun boy group atau girl group kesukaan mereka. Nah, seperti make up maupun alat fashion itu sendiri memang merupakan sebuah fenomena yang besar. Karena remaja Indonesia sendiri biasanya menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh para orang Korea ataupun boy group atau girl group kesukaannya, mulai dari fashion maupun alat-alat make up atau skincare, itu adalah suatu hal yang menarik dan mereka ingin mencobanya. Nah, dengan adanya budaya K-pop ini sendiri, teman-teman, juga memberikan dampak sosial kepada masyarakat Indonesia itu sendiri loh. Biasanya para remaja Indonesia menyukai adanya K-pop ini, mereka akan berbicara bahasa Korea kepada sesama penyuka K-pop, meskipun tidak secara keseluruhan ya, tapi ada beberapa kata yang biasanya mereka pergunakan di kehidupan sehari-hari karena mereka melakukan imitasi meskipun tidak sepenuhnya. Hal ini hanya untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai penggemar budaya K-pop.
Tidak hanya itu teman-teman, Korea Selatan sendiri menggunakan K-Wave ini untuk mengubah citranya kepada dunia, termasuk kepada Indonesia sendiri. Kerjasama kebudayaan antara Indonesia dan Korea Selatan dimulai pada tahun 2007 secara resmi atas nama Kedutaan Besar. Lalu pada Mei 2008 terjadi pertemuan pertama Komite Kebudayaan sebagai fondasi awal yang kuat dalam pertukaran kebudayaan. Memorandum of Understanding atau MOU di bidang kepariwisataan antara kedua negara juga telah ditandatangani tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari kerjasama bidang kebudayaan. Pada tanggal 14 sampai 15 Mei 2008 di Yogyakarta diadakan the first cultural committee meeting Indonesia Korea Selatan sebagai tindak lanjut pertukaran budaya antara Indonesia dan Korea Selatan. Nah, tidak sampai hanya itu saja teman-teman, bahkan untuk sebagai tindak lanjut adanya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan, dibangunlah Korean Cultural Center Indonesia atau Pusat Kebudayaan Korea di Jalan Sudirman, Jakarta. Nah, dengan adanya komunikasi antar budaya antara Indonesia dan Korea Selatan, akhirnya digelarlah sebuah pagelaran bernama Korean Culture Week. Pagelaran kebudayaan ini diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, Hallyu atau Korean Wave ini memang benar-benar suatu fenomena yang sangat besar dan itu akan mengenai seluruh negara di dunia, tak kecuali Indonesia sendiri. Dengan salah satu caranya Korea Selatan menggunakan K-Wave sebagai cara berkomunikasi kepada dunia itu adalah suatu hal yang sangat cerdik dan bagus. Bahkan dengan pemerintah Korea Selatan sendiri menggunakan K-Wave sebagai cara berkomunikasi dengan negara lain memang benar-benar menunjukkan adanya Hallyu atau K-Wave ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi orang Korea Selatan itu sendiri. Jadi saya kira seperti itulah impact yang diberikan dengan adanya budaya K-pop kepada masyarakat Indonesia. Kalau kalian masih nonton sampai tahap ini berarti kalian udah paham lah ya sedikit banyaknya tentang Hallyu Wave atau biasa kita sebut dengan Korean Wave. Apa itu Korean Wave atau Hallyu Wave, bagaimana industri dari Korean Wave, bagaimana industri perfilman, K-pop dan lain sebagainya, dan bagaimana sih impact dari Korean Wave itu sendiri ke masyarakat Indonesia. Tentunya kalian sudah sedikit banyaknya udah paham lah tentang beberapa hal yang aku sebutin tadi. Nah, kalau kita cermati nih teman-teman, padahal negara Indonesia ini pada tahun 1950-an pada tahun 1950-an ini negara Indonesia ini lebih baik dibandingkan negara Korea itu sendiri. Bahkan negara Korea Selatan pada tahun 1950-an ini disebut-sebut sebagai negara pertanian termiskin di dunia, yang bahkan mungkin tidak bisa kita bayangkan kalau negara Korea Selatan yang sekarang semaju ini adalah negara termiskin, negara pertanian termiskin dulunya. Lantas kenapa sih Korea Selatan bisa semaju ini, dan kenapa Indonesia tidak bisa mengikuti jejak dari Korea Selatan yang bisa melesat jauh dari Indonesia? Jadi tuh kalau kita lihat dari sejarahnya ini, ada tahun 1990, Korea Selatan ini membentuk Kementerian Kebudayaan dengan tugas mengkampanyekan 10 simbol kebudayaan atau 10 simbol kultural. Nah, dari 10 ini salah satunya itu adalah budaya pop dari Korea Selatan. Kayak musik, film, drama, televisi, maupun sastra. Dan di tujuan akhirnya ini, artis-artis dalam negeri ini digadang sebagai bakal komunitas ekspor selanjutnya. Jadi itu Korea Selatan ini sudah membuat rencana yang matang dari tahun 1990-an untuk menjadikan budaya pop Korea ini itu mendunia, dan hal ini pun tercapai pada tahun 2000-an. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya nih, yang tadi pada tahun 1990 Korea udah mulai bentuk Kementerian Kebudayaan dengan mengkampanyekan 10 simbol kebudayaan. Berarti alasan mendasar kenapa Indonesia tidak bisa semaju Korea Selatan adalah tingkat keseriusan Indonesia yang masih terbilang sangat rendah
di bidang pop tentunya. Kita bisa lihat keseriusan Korea ini memang sangat antusias bagaimana Korea Selatan ini benar-benar ingin mewujudkan mimpinya, dan hal itu pun tercapai. Jadi tuh kalau kita bandingkan nih perfilman aja nih contohnya di Indonesia, cuman ada berapa sih film Indonesia itu yang bisa go internasional atau bisa dikenal dunia, sedangkan film Korea Selatan ini nyaris semuanya itu go internasional. Bahkan masyarakat Indonesia itu yang menggandrungi film dari Korea Selatan ini. Contohnya aja nih filmnya Parasite yang tahun 2019 ini booming banget. Bahkan film Parasite ini dapat memboyong 4 kategori Piala Oscar. Luar biasa banget. Yang bisa kita takjub ini tuh dia bahkan bisa mengalahkan film dari Hollywood. Ini kalau kita lihat nih di Google, penghargaan dari film Parasite ini banyak banget. Ada 20-an lebih kayaknya, dari Academy Award, Palm Emas, pokoknya banyak banget. Dan juga ini merupakan film bahasa asing terbaik ya selain Hollywood. Luar biasa. Dan ketika kalau kita nontonnya emang kerasa gitu, kualitas dari film ini emang luar biasa dan patut diacungi jempol. Dan juga kita masih bisa membandingkan ini ya, kalau kita lihat sedikit perbedaan kualitas drama atau film Korea nih dengan sinetron Indonesia. Yang pertama tuh ada di faktor artis dan aktrisnya. Nah, kalau kita lihat nih ya, memang aktor dan aktris dari Indonesia dan Korea ini memang beda banget ya. Paling mencolok itu ya di bidang ini. Kalau drama Korea ini seringkali menampilkan aktor pendatang baru atau rookie. Jadi itu Korea ini nggak takut menampilkan rookie gitu. Sedangkan kalau di sinetron Indonesia itu orang yang mainnya itu yang sebagai aktor aktrisnya itu orangnya itu aja. Kayak nggak ada yang baru gitu. Kayak nggak berani ngambil tantangan atau build up generasi mudanya itu. Yang kedua itu jumlah episode yang jauh. Contohnya aja itu adalah Tukang Bubur Naik Haji. Tukang Bubur Naik Haji itu bahkan episodenya itu nyampe 2185. Kan terlalu banyak ya. Yang alurnya itu bahkan udah nggak jelas lagi. Yang judulnya Tukang Bubur, tapi tukang buburnya udah meninggal. Sedangkan Korea itu paling kisaran 16-25 episode. Ada yang sampai 100 cuman tapi nggak banyak gitu. Selanjutnya itu alur cerita. Kalau di alur cerita ini mungkin kita bisa lihat ya pas nonton film Korea atau drama Korea dengan drama Indonesia. Alurnya itu emang bener-bener berbeda jauh. Gimana sutradara dari drama atau film Korea ini benar-benar sesuai dengan bahasa itu gimana? Nggak beber kemana-mana gitu, nggak melebar kemana-mana. Jadi fokus dengan tokoh utamanya seperti itu. Kalau di Indonesia kan nggak, kayak Tukang Bubur tadi, judulnya Tukang Bubur, malah tukang buburnya udah nggak ada. Malah ceritanya tuh melebar kemana-mana. Yang keempat itu adalah perbedaan gaya pakaian atau make up. Ini kelihatan jelas kayaknya kalau kita nonton. Sinetron Indonesia itu bahkan kalau pas baru bangun tidur aja itu make up-nya udah tebel banget. Sedangkan Korea itu memang terkesan lebih natural dibanding Indonesia. Mungkin kira-kira juga bisa lihat tuh contoh sinetron-sinetron Indonesia kadang cuma pembantu rumahan, tapi kalau kita lihat hiasannya itu udah nggak wajar, udah terlalu tebal atau menor seperti itu. Dan yang terakhir itu pemilihan soundtrack untuk tiap serial. Kalau di Korea itu mereka tiap drama atau film itu memang punya soundtrack khusus atau memang dikeluarkan untuk drama atau film itu. Sedangkan di Indonesia itu biasa itu cuman musik-musik yang lagi ngetren atau lagi booming dimasukin sebagai soundtrack film atau sinetron. Jadi itu keterkaitan film drama atau alur cerita dengan soundtracknya itu berbeda jauh kalau di Indonesia. Lagunya kayak dengan ritme yang gimana, sedangkan suasana gimana di drama itu kadang-kala nggak sinkron kalau di drama atau sinetron di Indonesia.
Ini ya 5 perbedaan dari sinetron atau drama Indonesia dan Korea, dan ini katanya jelas banget kalau kualitas Indonesia di bidang pop ini masih sangat rendah. Bukan berarti aku bela Korea Selatan, tapi memang kenyataannya seperti itu, dan semoga kita harapkan budaya pop di Indonesia ini bisa meningkat kualitasnya seperti itu. Sebagai salah satu public interest, kenapa Korean Wave ini jadi public concern? Ya, yang mau berpendapat silahkan. Aku dulu ya, teman-teman. Mas Vicky. Nah, itu ya, makasih. Nah, itu kan kenapa kita ini ngambil temanya atau public concern-nya itu dengan Hallyu Wave. Kalau menurut aku pribadi ya, aku tuh kayak ngerasa semuanya tuh bakal kekoreaan pada waktunya. Contohnya itu aja tuh diri aku sendiri. Kayak awalnya tuh aku orang yang idealis banget untuk nggak nonton yang berbau dengan Korea-Korea gitu. Seakan kayak jijik gitu nggak sih? Apalagi aku kan cowok gitu kan. Kalau cewek kan beda ya kan. Terus itu akhirnya karena satu dan lain hal aku nyoba nonton kan, karena apalagi kita dalam masa quarantine gini kan, karantina gini, jadi kan bosan. Terus aku nyoba nonton kan satu, dan ternyata tuh emang melebihi ekspektasi aku gitu loh, kayak kualitasnya itu jauh berbeda sama sinetron-sinetron Indonesia. Kayak bener-bener bagus gitu loh. Kayak aku nonton awalnya tuh ke drama itu loh, yang IC itu kan, di Taiwan Class itu, dan ternyata emang bagus, dan aku ngerasa idealis aku tuh hilang, yang awalnya jijik sama Korea, dan ternyata aku lama-lama kayak ternyata bagus juga ya. Jadi gitu, jadi makanya aku ngerasa apakah semua orang bakal kekoreaan pada waktunya gitu. Nah makanya itu aku ngerasa tema ini cocok buat kita angkat gitu. Jadi kayak menurut lo kayak sekarang tuh kita benar-benar lagi butuh hiburan yang benar-benar berkualitas gitu. Jadi kayak ya kita kan mungkin udah bosen banget kan sama sinetron-sinetron dan hiburan-hiburan Indonesia lainnya. Jadi kita kayak apa salahnya kita kan nonton-nonton drama-drama kayak gitu, ya gak sih? Ya benar sekali sih. Juga kan apa ya kayak kan kalau kita bandingin ya, kalau dari industri hiburan kita sendiri di Indonesia, kayak bandingin aja antara drama Korea sama sinetron Indonesia, kan jelas banget perbedaannya antara mutunya lah atau kualitasnya juga kan. Kalau Korean drama ini juga dia kan juga didik gitu kan, ada apa ya kayak hidup apa pesan kepada penontonnya gitu. Sedangkan sinetron Indonesia tuh kadang tuh kayak ya nggak mendidik gitu loh. Jadi kan kita sendiri sebagai warga Indonesia pun menganggapnya kayak sinetron Indonesia tuh nggak bisa ngasih hiburan ke kita gitu. Lalu kita tuh nggak bisa cari kan apa sih hiburan yang bisa dikasih ke kita di saat masa karantina kayak gini. Nah biasanya ya akhirnya kan orang-orang tuh banyak tuh yang awalnya nggak suka Korea atau mungkin nggak pernah terpikir sedikit akan nonton drama Korea seperti Mas Ricky contohnya, terus akhirnya nonton. Terus berarti kan memang kayak nunjukin kalau apa yang kita punya, maksudnya sinetron Indonesia itu nggak bisa hiburan yang sama seperti kalau kita nonton drama Korea. Kayak gitu sih kalau aku ya. Gimana Rio? Kalau menurut aku sih benar sih kata Muti, drama di Korea sama di sinetron Indonesia tuh jelas banget sih perbedaannya. Coba kalau kita lihat aja ya, di drama Korea itu penting banget sih kayak ngasih saran tentang kehidupan. Kita ambil contoh aja sih yang di Taiwan Class gitu kan, kayak itu kita tuh dikasih pelajaran baru gitu loh tentang kayak saham itu apa. Beda banget sama di Indonesia ya. Bandingin aja cuy, di Indonesia itu lebih penting ratingnya aja gitu, bukan masalah pelajarannya. Apalagi coba lihat deh di drama Korea itu rata-rata aja dramanya itu nggak panjang-panjang banget episodenya, paling ya benar belasan doang. Kalau di Indonesia tukang bubur naik haji coba 2000 episode kan, episodenya Cinta Fitri sampai 8 season. 8 season loh. itu Kayak alurnya itu udah nggak jelas lagi nggak. Udah melenceng dari tema ya, temanya naik bubur naik haji. Tukang bubur, tapi tukang buburnya udah meninggal coba.
Benar banget. Tapi gini nggak sih? Iya, silakan. Enggak. Kalau misalnya lo cuma ngambil dari satu drama aja, karena kayak misalnya Itaewon Class bisa belajar saham bla bla bla, kan belum tentu yang K-drama yang lain juga bisa sebermanfaat Itaewon Class gitu kan. Misalnya yang The World of Married Couple itu apa coba manfaatnya? Kayak belajar kita nggak jadi selingkuhan gitu. Yang apa kan? Kok The World of Married itu apa manfaatnya buat kita bisa mencari laki-laki mana yang baik, mana yang enggak gitu manfaatnya. Anjir. Kalau bicara hiburan itunya paling tinggal manfaatnya cuma jadi hiburan buat kita sih. Apalagi di masa karantina gini kan. Tapi kalau manfaatnya ya cuma ngehibur sih. Tapi minimal kualitas mereka itu jauh beda dari sinetron Indonesia gitu loh. Karena pun kan apa ya, aku kan udah suka nonton drama Korea sejak 2011 kalau nggak salah gitu, meskipun nggak jarang-jarang banget. Tapi kan kalau kalau kamu mau membandingkan antara drama Korea ataupun sinetron Indonesia itu tetap ada bedanya gitu, karena kebanyakan di drama Korea itu tetap akan selalu kasih kayak pesan hidup lah, atau kayak kayak tetap memberi memberi hal yang baik gitu kepada penontonnya gitu, karena kan drama Korea juga genrenya beda-beda gitu. Nah ini juga sih yang jadi jadi polemik buat kita tuh, sinetron Indonesia kebanyakan itu sukanya genrenya tuh kalau tentang nggak romance itu kayak mengangkat kisah hidup yang menye-menye gitu. Jadi tuh kita tuh kayak bosen karena genrenya kayak gini terus gitu. Sedangkan drama Korea itu bisa jadi kayak romance lah, keluarga, persahabatan, terus tentang kedokteran juga kayak gitu-gitu, tentang detektif atau apa saja gitu, karena genrenya banyak. Dan drama Korea itu kalau membuat sebuah drama itu benar-benar totalitas gitu, kayak misalnya kalau membahas tentang drama kayak saya tentang detektif gitu ya, itu tuh benar-benar dilihatin gimana sih cara detektif bekerja, gimana cara menangkap penjahat, terus kayak detailnya tuh benar-benar diperhatikan gitu. Dan itu kita nggak dapat itu pada sinetron Indonesia. Jadi tuh masih orang Indonesia juga kayak bosenin gitu, kayak nggak dapat apa-apa gitu dari sinetron Indonesia. Dan benar kata Riki tadi, kalaupun mungkin kayak drama yang mungkin kayak The World of the Married contohnya, kita mungkin tanya apa sih itu pesan hidup yang mau dikasih ke penontonnya gitu. Ya mungkin tuh karena nggak selamanya kan kita individu tuh nangkepnya sama gitu ya. Tapi kalau kata Riki yang untuk hiburan semata itu udah bener sih, karena kan mau gimana kita nangkepnya itu kan pasti juga hiburan untuk penontonnya. Kalau aku sih gitu ya. Ya coba Rio, gimana Rio? Kalau menurut aku sih ya, benar sih kalau kata Muti sama Riki, benar. Kalau misalnya kita nonton drama ya pasti yang dicari awal-awalnya pasti ya tentang hiburan untuk sama kan. Masalah drama yang kita tonton di drama. Kalau tadi kita tanya itu temanya merit itu manfaatnya pasti ada sih. Cuman manfaatnya nggak mungkin sekarang sih kita rasain. Mungkin nanti di saat kita nikah kali ya. Iya. Siap. Kejauhan mikirnya ya. Aduh. Hanya kalau misalnya nanti kita nikah mungkin nggak usah manfaatnya. Kalau sekarang ya nggak kita batin itu. Belum Jadi saatnya bro. Kalau ntar menikah harus bisa menjaga pasangan masing-masing gitu ya. Ya kan. Moral life-nya itu ya. Pesan moralnya kayaknya itu. Nah, terus ya udah, jadi cukup sekian saya akhiri. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aidin wal faizin. Salam buka puasa. Bye guys.